bukannya. Yang lain itu dari poros-poros langsung. Kenapa masuk di situ, Dok? Bukan masuk yang tadi? Besok yang mana situ? Dia yang ini? Ya. Belum dimulai itu, guys. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puja kepada Yang Maha Kuasa dan puji kepada Sang Pemberi Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita sekalian bisa berkumpul bersama-sama untuk menghadiri kegiatan sosialisasi press release musim antisipasi musim hujan dan fenomena La Nina di Sulawesi Barat. Yang kami hormati Bapak Agus, Kepala Stasiun Meteorologi Majene, yang kami hormati Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Barat, yang kami hormati Bapak para Komandan Kodim Sulawesi Barat, yang kami hormati para Kepala Kepolisian Resort Sulawesi Barat, yang kami hormati para Kepala BPBD Kabupaten Sulawesi Barat, yang kami hormati para Kepala Dinas Pertanian Kabupaten di Sulawesi Barat, yang kami hormati para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sulawesi Barat, yang kami hormati para Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sulawesi Barat, yang kami hormati Bapak seluruh Kapolsek di Sulawesi Barat, yang kami hormati pula seluruh Danmil dan Ramil Sulawesi Barat, yang kami hormati seluruh camat Sulawesi Barat, yang kami hormati seluruh kepala desa atau kepala kelurahan di Sulawesi Barat, yang kami hormati seluruh Babin Kaptipnas di Sulawesi Barat, dan juga yang kami hormati seluruh Babinsa Sulawesi Barat, serta yang tidak lupa kami hormati Bapak Ibu yang mohon maaf tidak sempat kami sampaikan sebutkan namanya satu persatu yang telah hadir di ruang Zoom ini, yang begitu yang kami banggakan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, perkenankan saya Ariska yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini, menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas hadirnya Bapak Ibu memenuhi undangan kami pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk sebelum melangkah ke acara inti pada pagi hari ini, akan dilaksanakan sesi foto bersama pada pertemuan kali ini. Dapat 3 halaman, kita akan memulai dari halaman pertama. Namun sebelumnya kami mohon kepada para peserta Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengaktifkan kamera. Mohon kepada panitia untuk dapat membantu. Baik, kita mulai untuk halaman pertama. 1, 2, 3. Untuk halaman kedua, 1, 2, 3. Dan yang terakhir, halaman ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Makan nasi di rumah Somad, lauknya pakai sambal ikan. Mari kita mulai dengan senyum semangat agar kegiatan ini terasa menyenangkan. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya untuk membacakan susunan acara dan juga peraturan pada kegiatan pagi hari ini. Yang pertama, kegiatan pagi hari ini dimulai dengan pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian akan dilanjutkan
oleh pemaparan materi dari Pak Agus yang saat ini menjabat sebagai Kepala Stasiun Meteorologi Majene. Kemudian setelah pemaparan materi akan dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Untuk aturannya dimohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung dan menonaktifkan suara agar tidak mengganggu jalannya kegiatan pada hari ini. Untuk sesi pertanyaan dapat dilaksanakan melalui chat room. Bapak Ibu dapat mengetik pertanyaan melalui chat room atau dapat mengajukan pertanyaan dengan raise hand menggunakan fitur raise hand yang akan dilaksanakan setelah pemaparan berlangsung. Demikian susunan acara dan juga aturan yang telah saya sampaikan untuk jalannya kegiatan pada hari ini. Kita melangkah ke acara inti yaitu sosialisasi press release antisipasi musim hujan dan fenomena La Nina di Sulawesi Barat yang akan dipaparkan langsung oleh Kepala Stasiun Meteorologi Majene, Bapak Agus. Seperti yang kita ketahui bersama, La Nina saat ini sangat sedang marak diperbincangkan di mana-mana. Kejadian fenomena La Nina ini dapat berulang sesuai dengan periode waktu tertentu dan seperti yang kita ketahui, fenomena La Nina ini dapat meningkatkan curah hujan, di mana saat ini wilayah Sulawesi Barat sudah memasuki musim penghujan, sehingga ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait fenomena La Nina ini untuk antisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan akibat fenomena La Nina. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan materi dari Pak Agus. Kepada Pak Agus, disilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Gubernur Sulawesi Barat, yang saya hormati Ibu Wakil Gubernur Sulawesi Barat, yang saya hormati seluruh bupati, kepala daerah di Sulawesi Barat, yang saya hormati Kapolda Sulawesi Barat atau mewakili, yang saya hormati Komandan Korem 142 Tatang Mamuju atau yang mewakili, dan yang saya hormati Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Barat, yang saya hormati para Komandan Kodim Sulawesi Barat, yang saya hormati para Kepala Kepolisian Resort Sulawesi Barat, dan yang saya hormati para Kepala BPD Kabupaten Sulawesi Barat, yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sulawesi Barat, para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sulawesi Barat, para Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sulawesi Barat, yang saya hormati Bapak-Bapak semuanya yang kami undang, yang telah hadir pada hari ini, dari Polsek dan Ramil sampai ke bawahnya, sampai Kepala Desa atau Kepala Kelurahan yang bersedia hadir pada hari ini. Mari kita sama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat karunia-Nya, kasih sayang-Nya, sehingga kita masih diberikan kekuatan kesehatan bisa hadir pada saat ini untuk kita sama-sama mendengarkan sedikit ada press release dari kami BMKG Sulawesi Barat atau dari Stasiun Meteorologi Majene. Dan selanjutnya izin saya memaparkan. Tolong panitia untuk menampilkan
paparan. Baik Pak, tunggu sebentar Pak. Ya, baik, terima kasih. Pada saat ini kami dari Stasiun Meteorologi Majene, saya sebagai Kepala Stasiun Meteorologi menyampaikan press release antisipasi musim hujan dan fenomena La Nina di wilayah Sulawesi Barat. Sedianya sosialisasi ini atau penyampaian ini kami diinstruksikan oleh Kepala BMKG untuk mengunjungi terutama kepala-kepala daerah, terus ke TNI Polri, dan juga ke seluruh BPBD supaya menyampaikan datangnya atau mulainya musim hujan pada saat ini, di akhir tahun ini, dan juga diselingi oleh adanya fenomena La Nina. Dan pada saat tertentu, belum pasti semua musim hujan itu ada fenomena La Nina. Dan ternyata tahun ini, prediksi perkiraan musim hujannya dibarengi oleh fenomena La Nina. Sehingga ini dikhawatirkan oleh pimpinan kami supaya tidak menimbulkan korban banyak akibat bencana hidrometeorologi, sehingga kami diinstruksikan untuk melakukan sosialisasi. Karena pada saat ini kami izin kepada Bapak Ibu semuanya, kami mau menyampaikan informasi Ya, kita le pone viendo. dan fenomena La Nina. Lanjut. Lanjut. Materi next. Nah, di paparan kami kita menyampaikan ada kembali outline peralatan di Stasiun Meteorologi Majene, produk Stasiun Meteorologi Majene, kondisi dinamika atmosfer, 4 fenomena La Nina, 5 kondisi curah hujan Sulawesi Barat. Lanjut. Pertama, peralatan pengukur curah cuaca di di Stasiun Meteorologi Majene. Lanjut. Nah, ini gambarnya Bapak Ibu semuanya untuk diketahui. Kami Stasiun Meteorologi Majene ini selalu ada, setiap stasiun meteorologi selalu ada peralatan di sekitar kantor kami. Karena dari peralatan inilah sumber informasi cuaca yang kami himpun setiap jamnya. Dan kami laporkan ke BMKG setiap 3 jam selama 24 jam. Jadi kami non-stop untuk operasional 24 jam. Nah, ini alat-alatnya. Ada taman alat. Kami punya gedung ini gedung ini sebenarnya gedung radar cuaca. Di atas ini radom, alat radar cuaca untuk mendeteksi awan-awan di atas di langit maupun ekstrim. Tolong yang belum mute suaranya dimatikan dulu supaya nggak terganggu. Nah, lanjut, next. Nah, di sini sedikit kami sampaikan, perkenalkan ada zona musim di Sulawesi Barat ini. Ya, kita punya zona musim itu ada 6, yaitu zona musim 305, 306, 307, 308, 310, dan 316. Nah, ini masing-masing zoom ini
memiliki wilayah-wilayah. Nah, seperti kita lihat di peta ini, seperti yang ada di peta ini. Nah, ini ada zone 305 itu terdiri dari Polewali, yaitu wilayahnya Campalagian bagian timur, Polewali bagian selatan, Wonomulyo bagian tenggara, terus Mamasa, Semarorong bagian selatan, dan selanjutnya dari setiap zone ini. Dan setiap zone ini kejadian cuacanya itu berbeda-beda. Lanjut. Nah, di sini kita perkenalkan juga peta lokasi pos hujan. Jadi kami di Sulawesi Barat ini untuk diketahui oleh pemerintah dan stakeholder semuanya bahwa kami mengelola ada pos hujan yang tersebar di Sulawesi Barat ini ada 49 pos hujan. Nah, ditambah dengan stasiun meteorologi Majene dan pos pelayanan penerbangan di Bandara Tambak Padang menjadi 51 pos. Nah, itu dari pos-pos ini akan memberikan informasi berapa curah hujan terjadi setiap harinya. Yaitu ditakar curah hujannya setiap jam 7 pagi. Lanjut. Nah, kami memperkenalkan produk stasiun meteorologi Majene. Lanjut. Nah, produk kami selama ini yaitu produk cuaca, itu antara lain perkiraan cuaca harian, hari maupun 3 hari ke depan. Terus pembuatan perkiraan cuaca esok hari, yaitu daerah Mamuju dan tempat wisata. Selanjutnya pembuatan warning 3 hari ke depan. Nah, ini perkenalkan ininya kita buat hari ini untuk berlaku 3 hari ke depan. Selanjutnya ada peringatan dini yang disampaikan 3 jam sebelum terjadi hujan lebat atau minimal 30 menit sebelum terjadi hujan lebat. Nah, ini disampaikan melalui media. Nah, kita diseminasi melalui media WhatsApp, website, Facebook, YouTube, dan Instagram. Nah, ini harapan kita selain kita sampaikan di media ini, kawan-kawan kita seperti wartawan, kami harap membantu untuk bisa menyampaikan ke media tulis atau bisa juga seperti RRI atau TVRI supaya masyarakat lebih luas bisa mengetahui informasi dari BMKG. Karena kami sendiri BMKG sangat terbatas untuk bisa menyentuh ke masyarakat secara luas. Lanjut. Ini contoh-contoh tampilan yang disampaikan di share atau dikirim ke media tadi yang saya sudah sampaikan seperti WhatsApp, Facebook, website. Nah, ini tampilan-tampilannya. Ada perkiraan 3 hari ke depan seperti ini. Nah, ini ada perkiraan tempat wisata. Ini perkiraan daerah Mamuju, ibu kota provinsi, dan perkiraan tempat wisata. Dan yang lainnya ini, termasuk peringatan dini. Nah, ini. Lanjut. Nah, selain kami menyampaikan produk cuaca, itu tadi informasi cuaca itu informasi kejadian keadaan alam dalam waktu singkat. Nah, ini kami juga menyampaikan juga produk yang berupa informasi iklim, yaitu kami membuat buletin. Nah, buletin ini kami kirimkan ke stakeholder yang ada hubungannya dengan pertanian, karena iklim ini sangat berhubungan dengan cocok tanam atau pertanian. Terus di sini juga kami menyampaikan hari tanpa hujan (HTH). Nah, ini berupa produk iklim
Terus kita juga menyampaikan perkiraan curah hujan. Ini perkiraan curah hujan ini kita sampaikan di buletin, yaitu berlaku 3 bulan. Misalnya bulan ini kita buat untuk perkiraannya untuk bulan November, Desember, dan Januari. Nah, apa yang dibuat ini oleh staf di Stasiun Meteorologi Madya ini didiseminasikan juga ke WhatsApp, website, Facebook, YouTube, dan Instagram. Sama seperti yang disampaikan di produk cuaca. Kalau ini produk iklim. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh produk yang di-share ke media-media tadi. Di sini ada kaleidoskop, terus analisis curah hujan, monitoring hari tanpa hujan, HTH tadi. Nah, perkiraan hujan dasarian, ini perkiraan hujan 10 harian ini, dasarian 10 hari. Terus ada perkiraan potensi banjir. Nah, ada juga ini, namun perkiraan potensi banjir ini masih dilakukan oleh kawan-kawan dari BMKG pusat. Nah, kami di Stasiun Meteorologi Madya ini menerima informasi dari BMKG pusat dan kami teruskan ke media yang ada di Sulawesi Barat. Seperti tadi itu WhatsApp dan lain-lain. Lanjut. Selanjutnya kami sampaikan kondisi dinamika atmosfer. Lanjut. Nah, ini gambar yaitu analisis anomali suhu muka laut. Nah, dari sini kita bisa melihat yang disebut dengan indeks Nino 3.4. Nah, itu minus 1,17. Ini berlakunya ini indeks Nino 34 ini di daerah sini, daerah Pasifik Timur Laut. Nah, daerah ini kalau seperti ini warnanya biru, ini suhu lautnya di sana dingin. Suhu lautnya dingin. Nah, kalau di sana suhu lautnya dingin, ini menandakan bahwa daerah ini munculnya La Nina dengan menandakan di daerah sini laut Pasifik ini dingin, warna biru ini. Nah, ini menunjukkan sudah ada indikasi La Nina. Sehingga dengan adanya di sini suhu udara dingin, pengaruhnya di wilayah kita Nusantara ini dari Sabang sampai Merauke ini suhu udara di lautnya menjadi hangat. Sehingga kalau suhu laut itu hangat, akan terjadilah potensi pembentukan awan yang dominan. Nah, ini kalau pengaruh La Nina ini di sekitar dari Irian ini sampai Kalimantan. Ya, Kalimantan sini. Bisa juga sampai di daerah Laut Cina Selatan ini. Nah, selanjutnya ada juga dipengaruhi oleh dipole mode. Nah, ini dipole mode minus 0,61. Dipole mode ini kita melihat di sini di daerah Samudra Hindia. Nah, daerah Samudra Hindia ini suhunya juga termasuk agak dingin, walaupun masih di bawah 0,5 sampai 0,25 di daerah sini. Ini pun menandakan kalau di daerah sini dingin, otomatis daerah sekitar Sumatera ini atau ini daerah Sumatera ini akan menjadi hangat. Nah, makanya kita lihat ini warna merah di sekitar Pulau Sumatera ini, warna merah ini menandakan suhu muka lautnya hangat. Nah, kalau hangat ini berarti potensi pembentukan awannya lebih dominan, lebih aktif, seperti itu. Sehingga dengan munculnya ini, kita perlu antisipasi curah hujan yang cukup banyak di wilayah Indonesia ini. Seperti itu. Nah, secara umum anomali suhu muka laut atau SST ini di Samudra Pasifik bagian timur hingga
barat didominasi kondisi dingin. Nah, seperti tadi ini, nah ini dingin, warna biru ini. Lanjut. Waalaikumsalam. Pak Kalak. Ada tikunnya? Ini kita langsung nih Pak. Iya, iya, saya ada di situ karena saya Iya. Iya. saya memberikan tadi materi di SPMP sini di Sulawesi Oh. tentang bagaimana teguran risiko bencana. Iya. Ada pelatihan dulu semua. Saya juga memberikan materi. Mas, saya dalam asisten. Ada yang ikut BPBD di situ ada? Ada Pak. Ya, izin Bapak-bapak semuanya ini karena saya ada tamu Pak Kalak BPBD Provinsi langsung berkunjung ke kantor. Ternyata ada acara di luar sehingga kita sebentar Pak kita apa? Saya terima sebentar Pak. Oh, bisa ditinggalkan? Iya Pak. Iya Pak. Oh iya. Kita undang ini Pak. Bisa tadi ada laptop kan mana tadi? Kasih. Bisa dilihat. Saya punya, karena saya ikuti komite ini saja. Lanjut saja Pak. Iya, iya, iya. Ya, saya ikuti ini saja. Iya. Baik Bapak Ibu, selamat datang Pak Kalak, Pak Darno. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak Bapak bisa sampai di sini. Ada kursi ya. Saya terusnya seperti itu dulu. Iya. Mohon maaf Bapak dan Ibu semua. Kita lanjut. Sekarang yang kita untuk disampaikan ini yang kita lihat itu ada analisis dan prediksi IOD atau pemakhiran dasarian 3 Oktober 2021. Nah, ini data terakhir kemarin di bulan Oktober, di akhir Oktober. Dasarian 3 itu berarti 10 hari terakhir di bulan Oktober. Di sini indeks IOD bulan Oktober 2001 sebesar 0,69 yang menunjukkan kondisi default mode negatif. Nah, DM-nya negatif. Seperti nah ini titiknya terakhir ini negatif. Nah, terus BMKG memperkirakan kondisi IOD ini akan berada pada kondisi netral. Nah, jadi prediksi ke depannya IOD ini netral. Dan prediksi dari NMME memperkirakan kondisi IOD cenderung netral hingga April 2022. Nah, jadi perkiraan musim hujan ini dari bulan November ini, malahan kemarin dari pertengahan Oktober sampai bulan April 2022 itu prediksi munculnya musim penghujan. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini lagi kita sampaikan ada analisis prediksi ENSO, yaitu pemutakhiran dasarian 3 Oktober 2021. Nah, di sini ada kriteria-kriteria El Nino kuat, moderat, lemah. La Nina lemah, moderat, kuat. Nah, di sini di peta ini, di grafik ini informasinya. Kalau La Nina kuat, itu ada penambahan curah hujan di wilayah yang dimana dipengaruhi oleh La Nina. Sebaliknya kalau El Nino yang kuat, nah ini berarti curah hujannya menjadi kurang atau musim kemaraunya nanti dilihat. Nah ini biasa terjadi muncul di musim kemarau kalau El Nino. Nah, kalau sekarang di musim hujan ini muncul fenomena La Nina. Nah di sini indeks ENSO bulan Oktober 2001 sebesar 0,96 menunjukkan ENSO dalam kondisi
prasyarat La Nina lemah di bulan Oktober. Terus BMKG memperkirakan fenomena ENSO La Nina lemah akan berlangsung hingga Maret, April, malahan sampai Mei 2022. Itu La Nina lemah. Jadi ini sekarang ini di bulan November, Desember, Januari ini La Ninanya kuat dan muncul prediksi selanjutnya nanti di bulan Maret masih ada La Nina namun lemah, yaitu sampai bulan Mei, Maret sampai Mei. Selanjutnya, sebagian besar pusat layanan iklim lainnya memperkirakan kondisi ENSO La Nina lemah atau lemah sampai sedang atau moderat dan akan berlangsung hingga Februari, Maret, April. Lanjut. Selanjutnya kami perkenalkan fenomena La Nina. Lanjut. Nah, ini La Nina atau syarat ENSO. Apakah saat ini sudah terjadi La Nina? Nah, saat ini memang sudah terjadi, sudah masuk La Nina pada saat ini. Karena tadi yang paparan terdepan tadi ada peta itu menunjukkan di daerah timur laut, Pasifik timur laut itu di sana udara di permukaan air laut itu sudah dingin. Itu yaitu dengan indeks Nino 34 tadi melebihi ambang batas. Terus kedua bertahan beberapa bulan. Nah, ini bertahannya tadi sampai bulan Mei tadi. Walaupun nanti dari Maret, April, Mei itu lemah. Namun masih ada prediksi pengaruh La Nina. Berarti di sana nanti di bulan setelah musim hujan ini masih ada hujan walaupun hujannya nggak terlalu lebat karena sudah memasuki musim peralihan di bulan Maret, April, Mei. Itu musim peralihan itu memasuki lagi musim kemarau. Ketiga, diikuti oleh anomali sirkulasi di atmosfer. Nah, ini ada pergerakan memang udara ini di alam kita ini, alam sekitar kita ini. Ada pergerakan dari laut, bawah laut, muncul ya ke atas. Nanti kalau naik itu akan membentuk menjadi awan di sana. Dia bergerak lagi ke daerah yang lain, dia turun. Masa udara yang turun ke bawah, sehingga daerah situ menjadi daerah yang cerah. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, ini historis curah hujan saat periode La Nina di Sulawesi Barat. Nah, ini kita lihat sifat hujan Sulawesi Barat selama periode La Nina ini. Di sini merah ini yaitu atas normal kejadiannya 32%. Yang biru ini normal 30%. Yang kuning kejadiannya di bawah normal ada 38%. Jadi ini hampir sama ini dibagi 3 nih kuadran ini. Jadi dari 6 kabupaten di Sulawesi Barat sebanyak 30% mengalami sifat hujan bulanan di atas normal, 38% sifat hujan normal, dan 38% sifat hujan di bawah normal pada saat terjadi fenomena La Nina ini. Nah, ini yang kita lihat dari kejadian-kejadian yang setelah berlalu. Ini di tahun 1996. Nah, curah hujannya pada saat itu Sulawesi Barat itu di Mamuju Utara itu ada 904 mm. Kemudian di Mamuju Tengah 1996 itu 1181 mm. Nah, ada juga rupanya ini 1995. Jadi duluan ini daripada ini. Nah, ini Mamuju Utara ini berkisar dari tahun 1995 dan 1996 ini yaitu 688 mm dan tahun berikutnya 904 mm. Sedangkan Mamuju Tengah, nah ini di tahun 1995 terjadi curah hujan 1074 mm dan di tahun 1996 1191 mm. Terus di daerah Mamuju sendiri
ibu kota provinsi, yaitu curah hujannya di tahun 2008 4.078 mm. Di tahun 2008 juga di bulan Desember, nah ini di bulan musim hujan nih, bulan November dan Desember. Nah itu sama dengan 2008, curah hujannya 2001 38 mm. Selanjutnya di Mamasa di bulan November tahun 1999 730 mm. Di Desember, bulan Desember tahun 1947 338 mm. Sedangkan Majene sendiri di tahun 2008 ini pada bulan November 311 mm. Desember tahun 1987 itu 973 mm. Sedangkan untuk Polman di bulan November 2010 315 mm, dan pernah juga terjadi bulan Desember 1987 itu 560 mm. Jadi curah hujan tertinggi di bulan November untuk seluruh kabupaten terjadi dalam periode La Nina, tertinggi terjadi di wilayah Kabupaten Mamuju. Tercatat tinggi hujan mencapai 4.078 mm pada tahun 2008. Nah, curah hujan maksimum Sulawesi Barat, nah ini karena munculnya La Nina sehingga dia lebih dominan, lebih banyak kejadiannya, yaitu 79%. Sedangkan kalau tanpa La Nina dia hanya 21% kejadiannya. Berdasarkan data curah hujan maksimum sebanyak 79% curah hujan tertinggi tercatat saat terjadinya periode fenomena La Nina. Lanjut. Next. Ya. Nah, ini sedikit kami paparkan gambaran atau grafik peningkatan curah hujan di Sulawesi Barat saat La Nina. Nah, ini kita lihat peningkatan curah hujan bulanan terhadap curah hujan rata-rata di Sulawesi Barat saat kejadian fenomena La Nina dari tahun 1998 sampai 2018. Di Polewali Mandar itu sekitar 56%, Mamasa 52%, Mamuju Tengah 40%, Majene 86%, Mamuju 89%, Pasangkayu 77%, dan rata-rata keseluruhan itu 67%. Sedangkan untuk kejadian La Nina tahun 2020-2021 ini, di wilayah Sulawesi Barat terjadi peningkatan curah hujan bulanan terhadap rata-ratanya sebesar 20 hingga 30% berdasarkan kajian BMKG Pusat. Jadi ini nanti prediksi musim hujan di tahun ini 2021-2022 nanti ada peningkatan juga curah hujan karena ada dibarengi oleh fenomena La Nina. Lanjut. Nah, ini kita selanjutnya peta normal curah hujan di wilayah Sulawesi Barat. Normalnya curah hujan ini sesuai dengan kejadiannya dari waktu ke waktu. Ini bulan Januari. Bulan Januari seperti ini petanya. Untuk daerah Polman ini agak kuning, oranye. Curah hujannya di sini yaitu sekitar 100 mm sampai 150, karena ada kuning juga, berarti 100 mm sampai 200 mm. Berarti sifat hujannya di sini normal curah hujannya itu normal di daerah ini. Tapi di daerah Mateng, Mamuju, ini daerahnya agak hijau, berarti curah hujannya tinggi di daerah Mamuju ini. Termasuk juga Mamasa, sebagian Mamasa. Namun ada titik-titik tertentu di sana curah hujannya normal. Kalau kabupaten yang lain, Pasangkayu, di sana juga normal. Mamuju Tengah normal.
sama dengan tadi Polman dan Majene. Berikutnya di bulan Februari, ini prediksinya nanti di wilayah Pasangkayu Utara dan sebagian wilayah Majene bagian selatan dan sebagian besar wilayah Polman ini curah hujannya masih normal juga karena masih oranye, dan sebagian wilayah sedikit memasak, kota memasak, ini juga normal. Namun daerah yang agak kuning ini juga masih normal juga, namun ada wilayah-wilayah yang agak hijau seperti Mamuju dan sebagian Mamasa ini masih masuk tinggi. Untuk prediksi di bulan Maret, ini bulan Maret kelihatannya ini yang coklat agak berkurang. Berarti di bulan Maret itu prediksi masih agak lebih banyak curah hujannya dibanding dengan bulan Februari. Lanjut. Next. Nah, ini peta norma curah hujan di wilayah Sulawesi Barat. Ini curah hujan yang peta Sulawesi Barat di bulan Juli. Selanjutnya tadi, lanjutan ini. Ini bulan Juli akan banyak yang mulai munculan warna hijau. Namun masih ada juga nih wilayah yang Mamuju tengah. Di sana curah hujan masih cukup tinggi. Berarti ini daerah Mamuju sama Mamuju tengah ini kelihatannya nih hujan terus di bulan Juli. Selanjutnya kita ke bulan Agustus. Nah, di sini baru kelihatan atau nampak warna hampir seluruhnya coklat ini. Namun coklat ini masih ada indikasi bahwa masih ada curah hujan. Karena coklatnya ini masih coklat yang di daerah menengah. Daerah coklat ini masih di atas 100 mm. Ini kejadiannya di sini daerah di bulan Agustus. Selanjutnya di bulan September hampir sama dengan Mamuju, masih ada curah hujan. Jadi untuk Sulawesi Barat itu semestinya di bulan Juli, Agustus, September ini kan musim kemarau. Namun di musim kemarau itu prediksi dari BMKG masih ada hujan. Nah, ini karena ada, tapi tadi pengaruh La Niña-nya sampai bulan Mei tadi. Tapi kita lihat ini prediksi di bulan Juli, Agustus, September ini masih warna oranye. Berarti masih normal, masih menengah, curah hujan masih ada. Lanjut. Ini peta normal curah hujan di wilayah Sulawesi Barat untuk bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, ini prediksinya Oktober mulai tadi agak hujannya agak berkurang, sekarang udah mulai meningkat, terutama daerah Mamuju dan Mamasa, sebagian Mamuju dan sebagian Mamasa. Selanjutnya di bulan November semakin meningkat, semakin hijau, apalagi hijau-hijau ketuaan ini dia sudah bisa mencapai sampai 400 mm. Selanjutnya ini di bulan Desember, nah ini Desember ini hampir hijau semuanya. Berarti hujannya merata di Sulawesi Barat ini di bulan Desember. Ya, lanjut. Kondisi curah hujan di wilayah Sulawesi Barat. Lanjut. Ini perkembangan kondisi curah hujan Oktober Dasarian 3 2021. Nah, ini data yang terakhir untuk wilayah Sulawesi Barat. Informasi ini karang hijau masih hijau semua nih. Nah, hijau di Dasarian 3 atau 10 hari terakhir di bulan Oktober menunjukkan bahwa terjadi terus hujan selama 10 hari tersebut. Terus analisis curah hujan Dasarian 3 Oktober Sulawesi Barat
seperti ini munculnya. Itu untuk Mamuju, ini Mamuju dengan Mamuju tengah ini kamu ya. Mamuju tengah kelihatannya ini ada hijau lebih pekat, berarti di sini curah hujannya lebih tinggi. Dan juga sebagian wilayah Pasangkayu atau Mamuju Utara sudah mulai hijau. Terus Majene, Kabupaten Majene di bagian utara, daerah-daerah Malunda, curah hujannya agak tinggi, Tubo masih di Tubo, termasuk juga Lumanda ini. Namun di Mamasa dia curah hujannya untuk bulan Oktober akhir kemarin ini seperti ini, warna kuning, itu masih menengah. Lanjut, ini perkembangan kondisi curah hujan bulan Oktober 2001. Kondisi curah hujannya tadi di Mamuju Tengah lebih lebat ini, termasuk juga Mamuju Utara, Pasangkayu juga lebat. Sebagian besar Mamuju, dan sebagian kecil dan Mamasa, dan sebagian kecil Majene di bagian utara ini. Itu tadi Manda dan sekitarnya. Kalau Polewali ini masih di kisaran tapi tinggi juga ini, karena sudah hampir hijau juga. Ya udah kisaran 200-300 lebih. Terus evaluasi sifat hujan bulan Oktober. Nah, dievaluasi mendapatkan gambaran seperti ini, bahwa di daerah Mamuju Tengah sampai Mamuju Utara atau Pasangkayu ini curah hujannya tinggi, di atas normal, misalnya di atas normal, termasuk juga Majene di atas normal, dan sebagian besar juga Polman di atas normal, kecuali Mamasa dan sebagian kecil Mamuju itu normal juga ini, walaupun hijaunya agak terang. Ya, lanjut. Nah, ini gambaran perkiraan musim hujan tahun 2021 di wilayah Sulawesi Barat. Nah, ini di sini kita melihat musim hujan itu pada zon-zon tadi yang disampaikan awal itu, di Majene ini 306 itu kejadiannya musim hujannya di bulan November dekade ketiga. Nah, terus untuk Polman, sebagian besar Polman, Mamasa keseluruhan, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu. Nah, ini ternyata musim hujannya saya kira itu informasi dari kami, dan ada hal yang perlu saya serius ini, usulan dari Pak Camat. Saya berterima kasih Pak Camat atas kesediaannya Pak Camat dari tampung ada. Tolong bapak-bapak yang ada ngobrol, tolong di-mute Pak, speakernya Pak, supaya nggak masuk ke forum Pak. Nah, selanjutnya perkiraan sifat hujan bulan musim hujan tahun 2021-2022. Di sini perkiraan kita di tahun ini 2021-2022 nanti itu hampir keseluruhan wilayah Sulawesi Barat ini normal, kecuali sebagian Mamuju Tengah di atas normal. Terus perbandingan perkiraan awal musim hujan 2021-2022 terhadap rata-rata curah hujan 30 tahunan itu kita lihat nih gambar di bawah. Nah, di sini untuk Majene, Mamuju, Mamasa, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu ini hampir sama kejadiannya setiap periode. Nah, namun di Polman, sebagian wilayah Polman ini agak mundur satu dasarian.
berarti datangnya curah hujan itu akan mundur satu dasarian. Satu dasarian 10 harian. Nah, itu. Lanjut. Halo. Ini perkiraan musim hujan tahun 2021-2022 di wilayah Sulawesi Barat. Ini zone 305 itu terdiri dari Polewali, yaitu wilayah Campalagian bagian timur, Polewali bagian selatan, Wonomulyo bagian tenggara, dan sebagian Mamasa ini Sumarorong bagian selatan. Nah, ini wilayah zone 35. Nah, ini perkiraan awal musim hujannya di bulan September 10 hari kedua ini. Berarti September dekade kedua. Dan sampai Oktober dekade 1. Nah, itu. Jadi enggak berbarengan gitu. Agak ada mundur-mundur sedikit. Jadi dari September 10 hari kedua dan Oktober 10 hari pertama. Ya, perbandingannya +1. Perkiraan puncak musimnya bulan November. Jadi untuk zone 35 ini tadi puncak musimnya di bulan November. Namun sifat hujannya normal. Selanjutnya untuk zone 36 itu wilayah Majene bagian masuk bagian utara ini, Banggai, Pamuang, Sendana bagian selatan. Terus tadi ada Polewali, Campalagian bagian barat, Tinambung, Tutalu bagian selatan, Wonomulyo bagian barat daya. Nah, ini perkiraan awal musim hujannya di bulan November dasarian 2 sampai Desember dasarian 1. Perbandingannya 0, berarti dia sesuai dengan normalnya. Dan puncak musimnya di bulan Desember. Nah, sifat hujannya juga normal. Selanjutnya zone 307. Nah, ini terdiri dari daerah Mamuju Utara, Bambalomotu bagian selatan, Baras bagian barat, Pasangkayu, Saruwau bagian barat, Mamuju, Budong-Budong bagian barat, Kaluku, Kalumpang bagian barat, Karosa bagian barat, Mamuju, Pangale, Papalang, Sampaga, Tapalang, Tomo bagian barat, Popoyo bagian barat, nah, terus Majene itu Malunda bagian barat, Sendana bagian utara, terus Polewali, Tutalu bagian utara. Nah, ini untuk zone 37 ya, tadi menuju utara, menuju tengah, ada juga Majene dan Polewali. Itu sebagian wilayahnya perkiraan awal musimnya itu di September kedua sampai dengan Oktober dekade pertama. Perbandingannya dari normalnya dia 0, berarti hampir sama dengan normalnya. Dan puncak musimnya di bulan November. Terus sifat hujannya normal. Selanjutnya zone 308. Nah, ini 308 wilayahnya Mamuju, itu daerah ininya Kalumpang bagian selatan, terus kalau Majene Malunda bagian timur, terus kalau Mamasa Pana bagian barat, Sumarorong bagian utara, terus Polewali bagian tertutup ini. Nah, di sebagian wilayah Polewali yaitu hampir sama dengan 307 tadi, September kedua, dekade kedua dengan sampai dengan Oktober dekade pertama. Perbandingannya juga 0, nah, berarti sama dengan normal. Terus puncak musimnya, nah, dia puncak musimnya nih di April. Terus sifat hujannya normal. Lanjut. Nah, Bu, diminum, Bu. Bu, minum, Bu. Santai aja, Bu. Nah, ini perkiraan lanjutan. Oh, tadi menuju yang zone 308 tadi. Ini musim hujannya ini September dekade 2, Oktober. Terus puncak musimnya di April, sifat hujan normal. Terus untuk zone 310 ini terdapat di daerah Mamasa, Pana bagian timur. Ini daerah yang selalu nggak ada sebenarnya musim kemaraunya, nggak ada di sana. Nah, itu terjadi di 1 Oktober sampai dekade 1 Oktober sampai dekade 3 Oktober. Namun di sini juga ada
perubahan mungkin musim sehingga dia menjadi -1. -1 ini berarti agak terlambat kejadiannya, kejadian musim hujannya. Nah, terus puncak musim hujannya di bulan Maret. Tapi namun sifat hujannya masih normal. Terus yang zoom 316 yaitu daerah menuju utara, wilayah Kuala bagian utara, Baras bagian timur, Seruau bagian timur. Terus Mamuju yaitu Budong-Budong bagian timur, Kalumpang bagian utara, ini menuju tengah ini sebenarnya. Budong-Budong bagian timur, Kalumpang bagian utara, Karosa bagian timur, Tomo bagian timur, Kepoyo bagian timur. Nah, ini menuju tengah. Nah, ini awal musimnya itu dekade ketiga November sampai dekade 2 Desember. Nah, dia agak mundur. -2. Puncak musimnya di bulan Januari. Dan dia diprediksi sifat hujannya di atas normal. Ini tadi Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3 tadi menunjukkan dasarian pada bulan yang bersangkutan. Nah, dasarian ini dalam 1 bulan kita bagi menjadi satu dasarian itu 10 hari. Terus kalau minus, permulaan musim hujan maju terhadap rata-ratanya. Oh, maaf saya terbalik. Berarti -2 ini dia lebih cepat 2 dekade. Nah, kalau 1 dia lebih cepat 1 dekade. Satu dasarian 10 harian. Kalau 0, permulaan musim hujan sama dengan rata-ratanya. Terus kalau terbalik sebaliknya plus permulaan musim hujan mundur pada rata-ratanya. Lanjut. Nah, sini kita sedikit tampilkan perkiraan curah hujan Sulawesi Barat 3 bulan ke depan. Nah, ini 3 bulan depan di bulan November. November seperti ini. Rata-rata masih menengah sampai tinggi. Berarti di daerah kita ini masih menengah sampai tinggi. Di bulan November curah hujannya. Terus di bulan Desember lebih banyak hujannya. Itu masih menengah juga sampai tinggi. Selanjutnya di bulan Januari, daerah tertentu yang lebih tinggi, yaitu daerah ini Tapalang dan daerah Mamuju ini, daerah sini. Yang selain ini menengah curah hujannya. Lanjut. Nah, perkiraan sifat hujan Sulawesi Barat 3 bulan ke depan, yaitu dari bulan November. Ini sifat hujannya. Ini didominasi warna kuning, walaupun ada sedikit agak coklat-coklat muda. Nah, ini coklat muda ini menunjukkan daerah ini daerah curah hujannya di bawah normal, namun curah hujannya masih di atas 50 mm. Nah, terus yang kuning ini curah hujannya normal sekitar 85 sampai 115 mm. Kecuali daerah titik-titik tertentu yang ada hijau ini di bulan November ini. Yang hijau itu di atas normal. Terus di bulan Desember sifat hujannya ini hampir seluruhannya ini kuning, itu normal. Namun di bagian pasang kayu ini ada coklat, dan di sini agak di bawah normal sedikit di wilayah utaranya, tengah lah ya, karena utara masih ada kuning. Tengah ini masih normal, di bawah normal. Terus di bulan Desember ini justru wilayah Majene yang utara ini di sini hujannya di atas normal, sifat hujan di atas normal. Selanjutnya di bulan Januari, nah di bulan Januari ini sudah mulai agak banyak hijau, itu sifat hujannya di atas normal. Ini menuju tengah. Lebih banyak, sebagian menuju utara, bagian selatan, terus di sebagian wilayah Majene dan sebagian kecil wilayah Kolman. Ini sifat hujannya di atas normal. Selain ini semuanya normal, yaitu warna kuning. Lanjut.
perkiraan perkiraan daerah potensi banjir. Nah, ini untuk tadi kita informasikan bahwa ini yang buat ini produk dari berbagai pusat. Namun kita bisa sampaikan ke masyarakat Sulawesi Barat dengan media-media yang sudah kami perkenalkan di depan. Nah, di sini untuk peta perkiraan daerah potensi banjir Sulawesi Barat berdasarkan 1 November ini 10 hari pertama di bulan November. Nah, di sini ada warna hijau, kuning, dan putih. Nah, ini kalau kuning menengah, hijaunya rendah, kalau putihnya itu daerah yang tidak ada banjir. Jadi yang berpengaruh banjir ini daerah yang kuning sama hijau. Kalau dia muncul warna merah di sini, nah itu banjirnya tinggi. Nah, ini menunjukkan banjir yang terjadi di Sulawesi Barat ini di wilayah sebagian Polman, sebagian Majene, sebagian Mamuju dan Mamasa ini, dan sebagian Pasangkayu, sebagian di tengah ini curah hujan banjirnya itu enggak terlalu ekstrem, tidak terlalu ekstrem banjirnya. Nah, namun kalau hujan datang deras, dia bisa ada genangan yang bisa juga menutupi jalan maupun pemukiman. Nah, ini mungkin antisipasi bersama-sama kita untuk menjaga ini kebersihan saluran air. Karena kalau saluran air bersih, nah ini air yang datang dari atas itu bisa cepat turun ke daerah lautan. Tapi kalau saluran airnya banyak sampahnya, terutama sampah plastik, nah itulah yang cepat menimbulkan terkumpulnya air di daerah-daerah yang pemukiman rendah. Nah, seperti ini daerah ini, daerah rendah ini di bulan November, dasar yang pertama. Terus untuk dasar yang kedua November, muncul ini ada warna coklat masih aman, hijau saja, kuning nggak ada. Berarti aman ini di bulan dasar yang kedua November ini masih aman, walaupun ada daerah-daerah banjir. Banjirnya sesaat, tidak terlalu lama. Terus selanjutnya di dasar yang 3 di bulan November ini 2021 ini hampir masih sama. Nah, kejadiannya di dasar yang 2 di bulan November. Ya, lanjut. Nah, ini kita untuk perkiraan dasarian potensi banjir Sulawesi Barat 3 dasarian ke depan. Nah, tadi sudah dimunculkan di peta. Ini keterangannya. Lanjut saja. Lanjut. Nah, dari paparan awal, sekarang kami simpulkan analisa curah hujan umumnya. Curah hujan pada Oktober dasarian 3 berada pada kriteria menengah hingga tinggi dengan curah hujan minimum berada pada wilayah Kecamatan Nosu dengan jumlah curah hujan sebesar 41 mm, sedangkan curah hujan maksimum berada pada wilayah Kecamatan Tobada dengan curah hujan 375 mm. Ini di bulan Oktober ini. Sedangkan jumlah curah hujan pada bulan Oktober 2021 berada pada kriteria menengah hingga sangat tinggi dengan curah hujan maksimum terjadi di wilayah Kecamatan Tobada dengan jumlah curah hujan sebesar 595 mm per bulannya. Selanjutnya, analisis perkembangan musim hujan dasarian 3 di bulan Oktober 2021. Nah, ini berdasarkan jumlah zone di wilayah Sulawesi Barat, yaitu sebanyak 6 zone. 4 zone diolah di wilayah Sulawesi Barat, maka berdasarkan hasil analisa dari keempat zone yang diolah oleh Stamet Majene atau Stasiun Meteorologi Majene, yaitu zone 305, zone 306, zone 308, dan zone 307. Untuk zone 305 dan zone 36 yaitu wilayah Kabupaten Majene dan Polewali Mandar sudah memasuki masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Dan untuk menentukan awal musim hujannya masih harus menunggu data hujan dasarian berikutnya.
Sedangkan untuk zon 307 dan zon 308 untuk wilayah Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, Mamuju Utara, dan Mamasa, berdasarkan data curah hujan perdasarian dapat dikatakan bahwa kedua zon tersebut masih mengalami musim hujan sejak tahun 2020, yaitu tidak terdapat musim kemarau di tahun 2021 atau terjadi musim hujan sepanjang tahun. Nah, ini di tahun 2021 ini wilayah kita Mamuju Tengah, Mamuju Utara atau Pasangkayu, dan Mamasa itu hujannya sepanjang tahun. Jadi setiap bulan itu ada hujan. Selanjutnya perkiraan curah hujan bulan November 2021 hingga Januari 2022. Pada bulan November 2021 hingga Januari 2022 umumnya perkiraan curah hujan berada di kriteria menengah hingga tinggi dengan jumlah curah hujan antara 100 sampai 400 mm per bulan dengan sifat hujan antara normal hingga atas normal. Terus perkiraan daerah potensi banjir November dekade 1 dan November dekade 3 di tahun 2021, yaitu umumnya diperkirakan daerah potensi banjir berada di kriteria rendah hingga menengah. Selanjutnya perkiraan musim hujan tahun 2021-2022 pada umumnya wilayah Sulawesi Barat diperkirakan akan memasuki musim hujan pada bulan Desember dasarian 3 pada dasarian 3 September 2021, kecuali untuk wilayah zon 36 untuk sebagian wilayah Kabupaten Majene dan sebagian wilayah Kabupaten Polewali Mandar akan memasuki musim hujan pada dasarian 3 November atau di tahun 2021 ini. Pada umumnya sifat hujan pada musim hujan 2021-2022 untuk wilayah Sulawesi Barat adalah normal, yang berarti sama dengan kondisi normalnya. Selanjutnya pada umumnya perbandingan awal musim hujan 2021 sampai 2022 terhadap normalnya di wilayah Sulawesi Barat adalah sama kecuali di wilayah zon 35, yaitu sebagian besar wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang awal musim hujannya. Lanjut ini, ikut lagi. Lanjut. Ya, ya, kita langsung ke rekomendasi. Dalam menghadapi musim hujan 2021-2022, BMKG menghimbau seluruh mitra, kementerian lembaga, pemerintah daerah dan stakeholder serta masyarakat Sulawesi Barat untuk tetap mewaspadai wilayah-wilayah yang akan mengalami musim hujan dan puncak musim hujan. Kedua, perlunya peningkatan kewaspadaan dan antisipasi dini pada wilayah yang diprediksi akan mengalami musim hujan atas normal atau lebih basah dari normalnya. Ketiga, menghadapi puncak musim hujan 2020-2021. Maksudnya puncak hujan 2021-2022 itu di bulan November 2021 hingga April 2022 perlu diwaspadai wilayah yang rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Ini berarti daerah-daerah pegunungan seperti daerah Tapalang, daerah Tubo Sendana. Karena wilayah sana sementara saat ini pelebaran jalan sehingga terjadi kisan permukaan bumi. Tadinya ada pepohonan di situ, ada semak-semak, sekarang tidak ada, sehingga kalau ada hujan datang dia cepat sekali tanah-tanahnya dan pasir itu turun. Yang kita takutkan diikuti dengan batu, itu sangat-sangat berbahaya. Selanjutnya sektor transportasi udara dan sektor transportasi laut diharapkan lebih waspadai perubahan cuaca secara tiba-tiba saat puncak musim penghujan. Hal ini berkaitan dengan distribusi stok ketersediaan barang dan pangan. Nah, ini juga dengan adanya musim hujan ini kami sengaja mengundang bapak-bapak dari Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, karena kalau hujan datang ini banyak air. Nah, ini air ini berkah. Nah, tinggal kita bagaimana memanfaatkan sehingga air ini menjadi bermanfaat, bukan menjadi bencana.
Kalau pertanian mungkin bagaimana mengatur air itu mungkin menjadi stok untuk dipakai kemudian harinya. Seperti di daerah Jawa, di sana waduknya dikosongkan supaya bisa menampung curah hujan yang datang dan tidak membuat waduk ini luber sehingga membuat bencana hidrometeorologi untuk penduduk di sekitarnya. Ada juga mereka memanfaatkan curah hujan ini dengan memasukkan ke dalam tanah sebagai sumber air tanah. Itu. Jadi memang tinggal kita masing-masing bagaimana memanfaatkannya. Nah, tadi kalau dari Dinas Kesehatan mungkin ini di musim hujan ini kan berarti banyak genangan air. Nah, di sana mungkin akan muncul penyakit demam berdarah. Nah, kalau juga nanti dari masing-masing dinas untuk menyampaikan ke bawahnya, mungkin sosialisasi ke kecamatan, desa-desa, kelurahan, untuk sama-sama menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing sehingga tidak terjadi adanya air yang tergenang terlalu lama dan terbuka seperti itu. Nah, untuk BPBD, ini memang mitra kami. BPBD ini informasi kami langsung mereka terima langsung dan mereka tindak lanjutin sebagai kaki tangannya pemerintah daerah di BPBD. Kalau BPBD provinsi itu dari gubernur tingkat provinsi, BPBD kabupaten yaitu dari masing-masing pemerintah daerahnya, yaitu bupati dan tiap kabupaten atau kota, itu BPBD kabupaten. Namun kami juga mengundang dari bapak-bapak yang ada dari kepolisian, Polda, Korem, Kodim, Polres, dan ke bawahnya sampai ke bawah ke tingkat desa. Kami undang karena instruksi Kepala BMKG itu sebagaimana beliau perhatikan di wilayah Indonesia pada umumnya, kalau bencana terjadi pihak TNI, Polri ini termasuk gerakannya cepat karena kesiapan yang mereka persiapkan sehingga cepat itu mengantisipasi kejadian bencana. Nah, ini makanya di hari ini terima kasih banyak pada semuanya yang bisa meluangkan waktu untuk kita sama-sama mengetahui bagaimana prediksi perkiraan musim hujan di akhir tahun ini sampai di awal tahun 2022. Terus nanti kepada bapak-bapak mungkin ada yang mau bertanya, kami persilakan. Ya, kalau nanti misalnya saya menjawabnya kurang pas, nanti ada staf saya memang ahlinya, nanti bisa membantu untuk menjelaskan apa yang diinginkan atau ditanyai oleh kawan-kawan yang ingin bertanya. Oke, jadi sekian paparan saya pada saat ini. Waktu ini terima kasih banyak kepada moderator. Silakan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab apabila ada yang mau bertanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang sangat menarik yang telah disampaikan oleh Bapak Agus, sehingga dapat menambah pengetahuan kita mengenai musim hujan dan juga kaitannya dengan La Nina. Sedikit saya ringkas dari pemaparan Pak Agus tadi bahwa memang BMKG telah memprediksi bahwa beberapa indeks seperti IOD berada pada kondisi netral dan juga La Nina berada pada kategori lemah pada bulan Oktober yang akan berlangsung hingga bulan Mei 2022. Namun meskipun lemah, masih ada pengaruhnya terhadap curah hujan di wilayah Sulawesi Barat khususnya, termasuk wilayah Kabupaten Mamuju di mana merupakan wilayah dengan kategori curah hujan yang paling tinggi pada periode La Nina. Baik Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menulisnya di kolom chat
Rung, atau ada yang mau bertanya secara langsung, disilahkan untuk menggunakan fitur raise hand. Sepertinya belum ada pertanyaan di kolom chat ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau langsung bertanya, dipersilahkan. Untuk absennya silakan Bapak Ibu mengklik absen yang telah di-share oleh panitia di kolom chat. Mana kolom chatnya? Ini? Chat di atas chat. Nafsing ya? Cek. Siapa? Mungkin ada yang mau bertanya, Pak, dipersilahkan. Dari Polres Majene, Kasat Lima Polres Majene. Siap, Pak. Dari Polres Majene, ada yang bertanya, dipersilahkan, Pak. Kamu mau tanya bagaimana langkah yang diambil oleh BMKG apabila terjadi musibah atau bencana. Ini kan kita tidak tahu kapan bencana itu akan menimpa. Yang saya tanyakan, bagaimana atau langkah apa yang diambil bagi masyarakat yang tinggal di pesisir laut apabila terjadi musibah apa, gempa atau hujan atau banjir. Dan di sini saya mau tanyakan langkah-langkah apa yang diambil oleh BMKG di sini untuk bencana alam ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Pak Agus dapat segera bisa langsung menjawab atau mau dilanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu, Pak? Nah, bagus langsung dijawab aja dulu ya. Baik, Pak, silahkan. Ada emailku. Ya, ini terima kasih banyak dari Polres Majene menanyakan bagaimana langkah yang harus diambil oleh masyarakat di pesisir apabila ada bencana. Nah, ini memang wilayah Sulawesi Barat ini pada umumnya memang dari selatan sampai utara itu penduduknya berada di pesisir pantai. Nanti yang perlu kerjasama antara BMKG dengan BPD mensosialisasikan kepada masyarakat pesisir ini. Nah, mungkin juga membuat tanda jalur evakuasi seperti itu, supaya kalau terjadi informasi akan terjadi bencana, misalnya seperti tadi gempa bumi, tsunami. Nah, ini memperhatikan itu jalur evakuasi yang dipasang oleh BPD. Jangan sampai ada pemberitahuan yang dipasang BPD, masyarakat itu ribut, marah. Ini apa yang bikin takut? Padahal bukan seperti itu takutnya. Nah, itu pemberitahuan itu, papan-papan itu, supaya masyarakat atau pengunjung atau wisatawan yang datang ke daerah kita itu mengetahui bahwa daerah-daerah ini harus hati-hati, antisipasi, dan bisa nanti ditindaklanjuti dengan jalur-jalur evakuasi. Dan informasi misalnya kejadian tsunami itu harus didengar dari BMKG, jangan terima dari informasi dari luar. Karena informasi dari luar ini banyak yang sifatnya itu menjebak, tidak betul. Nah, tanda-tandanya misalnya ada WhatsApp atau Facebook, di situ menyampaikan besok tanggal 5 jam 10 pagi akan terjadi gempa bumi dan menimbulkan tsunami. Nah, itu tidak usah dipercaya. Kenapa? Nah, dia menyampaikan itu secara gamblang, secara jelas gitu. Dia tentukan besok, dia tentukan jamnya. Padahal gempa bumi itu nggak bisa diprediksi, belum bisa diprediksi. Negara Jepang yang secanggih begitu
seperti saat ini pun sampai saat ini belum bisa memprediksi kapan terjadi gempa bumi maupun tsunami akibatnya dari gempa bumi di laut tersebut. Namun kami berusaha dari BMKG memberikan informasi, menyampaikan kepada BPBD, kepolisian, TNI untuk meneruskan lagi ke warga masyarakat maupun media massa. Makanya pada hari ini juga kami mengundang dari pihak TVRI, RRI maupun wartawan tulis, ada juga dari Orari, dari alat komunikasi yang apabila collab di wilayah tersebut seperti yang terjadi di Palu itu, maka kita harus menggunakan ini alat-alat komunikasi seperti yang dimiliki oleh Orari dan Rapi. Makanya ini saya undang bapak-bapak dan ibu-ibu dari perkumpulan Orari dan Rapi. Nah, seperti itu Pak dari Kapolres Majene, bahwa antisipasi yang harus diambil itu yaitu jangan panik Pak, terus memperhatikan informasi dari mana, jangan menerima informasi sumbernya sembarang, dan bisa tadi kriterianya juga kalau dia sudah menentukan hari tanggal itu berarti informasinya hoax atau informasinya menjebak masyarakat di sekitar situ. Nah ini maksudnya kita tahu apakah orang-orang ini pengen mulai itu kosong supaya mereka masuk. Ini yang kita nggak tahu persis. Kawan-kawan dari kepolisian lebih mengetahui hal seperti ini. Demikian Bapak. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Bagaimana Pak dari Kapolres? Terima kasih atas penjelasan dari Bapak kami. Mudah-mudahan kami dari Polres Majene sahabat ini kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar antisipasi kalau cuaca buruk, yang nelayan jangan ada yang ke laut, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di laut. Dan masalah yang tinggal di pesisir, kami himbau terus hati-hati, waspada dan monitor, jangan percaya isu-isu yang tidak yang bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih Pak. Betul Pak, terima kasih banyak Pak. Izin Pak Agus. Ya, silakan Pak Kalak. BPBD Polman, Pak Agus. Iya. Silakan Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin langsung aja Pak Agus. Silakan. Terkait dengan acara hari ini, kiranya kami mohon semua materi yang ada tadi bisa di-share ke seluruh peserta, terutama kami di BPBD, karena kami akan tindak lanjuti juga ini dalam bentuk pertemuan dengan seluruh stakeholder yang ada di Polman. Iya. Kemungkinan juga besar kami adakan Zoom meeting di internal kami di Pemkab, dan mungkin kami juga akan melibatkan nanti pihak BMKG, Pak Agus. Siap, Pak. Oleh karenanya kalau bisa materi pada kesempatan ini di-share, dan kalau bisa ada link yang bisa kita buka, kira-kira di link mana yang bisa kita bisa akses untuk mendapatkan file yang ada pada kesempatan ini. Kemudian yang kedua, Pak Agus, karena ini sudah memasuki bulan November, kiranya updating data terkait kondisi cuaca terkini dapat kami peroleh sewaktu-waktu. Kira-kira seperti apa caranya bisa kami peroleh setiap waktu kondisi terupdate, karena ini akan kami informasikan dalam WhatsApp grup di Polman. Demikian sementara Pak Agus dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, ada pertanyaan di kolom chat. Saya bacakan langsung ya. Tunggu saya dulu nih. Yang pertanyaan dari Pak Kalak dari Polman. Siapa? Nah, baik Pak, makasih banyak ini penyampaian dari Kalak Polman, Pak Afandi, maupun harapan-harapan ini yang sangat bagus sekali.
Ini pun nanti untuk apa namanya penyebaran atau diseminasi informasi yang dari produk kami dari BMKG kepada masyarakat di daerah Polman. Nah, ini nanti kami usahakan Pak, bahan tadi kita share di media ini, mungkin nanti ada link dibuat sama kawan-kawan di sini, atau nanti kalau misalnya belum cepat kami share ke WhatsApp semua Kalak yang ada. Bisa Pak, bisa Pak Agus. Ya, terus nanti untuk data-data yang diharapkan atau di data updating untuk pasti cepat, nah itu kami usahakan Pak. Nah, itu nanti kita juga tetap share-nya di WhatsApp juga Pak. Memang kami ini baru di WhatsApp, terus Facebook, kalau email website itu tuh agak sulit juga kalau sinyal kurang bagus. Namun WhatsApp ini sangat membantu kita untuk mempercepat informasi. Nah, itu insya Allah kita akan lakukan Pak. Terima kasih banyak nih harapan dari Bapak. Dan ini akan menjadi bagus sekali untuk masyarakat Polman. Ini kami akan dukung Pak. Mamasa bagus. Mamasa bagus. Terima kasih Pak. Izin Mamasa Pak. Oh, silakan Pak. Izin Mamasa. Silakan Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Saya sapa dulu Pak. Itu teman saya paling gagah dari Polman ini. Mobile betul-betul gitu. Salam sehat Pak Kalak sama Masa. Ya, izin Pak Agus. Saya laporkan hari ini kami lengkap di sini ada Pak Kadis Kesehatan, Kadis Pertanian dan Sosial. Kami duduk bersama dalam rangka apa yang kita bicarakan sekarang ini. Sehat-sehat Pak Agus. Sehat. Tangguh. Ya. Ya, sehubungan dengan kejadian alam ini, kemarin ini kami turun lapangan lagi pembersihan jalan antara Poros Mamasa dengan Mamuju bersama Balai. Memang kejadian ini ada beberapa desa kami yang sempat tertutup. Itu di area Burana dan Pangandaran di Kecamatan Tabulahan dan Araleh. Sampai hari ini hanya bisa dilalui akses roda 2. Yang ingin saya katakan di sini, terima kasih atas press release ini. Izin Pak Darno, mohon izin, Jenderal, siap. Mama saya ikut dan. Ya. Artinya bahwa info-info seperti ini sangat kami butuhkan, khususnya dalam penanganan-penanganan. Hal ini kami akan tindak lanjuti bersama dengan rapat intern kami bersama semua stakeholder yang ada, khususnya TNI Polri. Ini untuk gampang melakukan pengerahan-pengerahan jika hal itu diperlukan dan situasinya sangat berbahaya. Yang ingin saya katakan kemudian bahwa sebisa mungkin info ini juga tim dari Balai Jalan itu mengetahui juga kejadian-kejadian seperti ini. Supaya tingkat antisipasi dalam penanganan ini bisa kami korelasi kerjasama. Kemarin itu kami pembersihan jalan bersama tim Balai. Mohon izin Pak Jenderal, PWD Provinsi, semakin gagah saja abang saya. Iya, terima kasih atas bimbingannya Pak, arahannya selama ini dan itu kami tindak lanjuti dengan Pak Agus. Semoga kita selamat dalam situasi seperti ini, khususnya masa-masa pandemik ini. Bravo untuk semua Kalaksa di Sulawesi Barat, terutama abang kumis saya di provinsi. Mengaku Polman. Thank you. Terima kasih Pak. Salam tangguh Pak Kalak Mamasa. Tangguh. Terima dulu. Baik, bisa ditanggapi langsung Pak oleh Pak Agus. Ya. Terima kasih atas pertanyaan, tanggapan dari BPD Mamasa. Sebelum saya menanggapi Bapak, dari senior kita ini BPD Provinsi, mau sama juga kawan-kawan Mamasa dan yang lainnya. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Salam tangguh. Ya, terima kasih. Tentu ada beberapa hal kenapa saya berada di samping beliau ini. Saya perlu informasikan bahwa baru-baru tadi kami kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat telah kami melakukan pelatihan tentang kebencanaan dari semua guru. Jadi ada utusan dari Pulau Limandar, guru SD dan kepala sekolah, ada juga dari Mamasa, dan dari Mamasa tadi saranku sama kepala kalasa. Dan memang sewajarnya lah guru-guru ini sudah harus memang tahu membuat dokumen bagaimana sekolah itu aman bencana. Tadi kami sudah sampaikan dokumennya. Alhamdulillah kami dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan semua kalaksa, pemerintah dari daerah semua atas partisipasi aktifnya mengirim anggotanya ke PNPB tadi. Alhamdulillah sukses, dan insya Allah ke depan guru-guru dan kepala kelas sudah eksis di dalam penanggulangan bencana. Terima kasih. Itu informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, saya lanjut untuk tadi sedikit. Oh ya. Ya. Saya pamit dulu ya. Saya mau Oke. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Ya. Ya. Iya Bu, sama jalan Bu. Baik Bapak, saya lanjuti tanggapi dari Mamasa. Saya dari Stasiun Meteorologi Majene, Kepala Stasiun Meteorologi Majene, sangat mengapresiasi sangat tinggi kepada bapak-bapak dari Mamasa, karena yang kami undang itu saya lihat semuanya tampil di satu ruangan, luar biasa. Harapan saya seperti ini semua kabupaten, supaya informasi yang kita sampaikan itu bisa diterima semuanya secara langsung. Saya apresiasi Kepala BPD ada, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Sosial. Lengkap sekali di sana. Terima kasih banyak atas waktunya dari bapak-bapak semua Kepala Dinas dan Kepala BPD Mamasa. Nah ini tadi juga saya betul sekali apa yang disampaikan oleh Kalak BPD Mamasa, yaitu bahwa kawan-kawan kita dari PU Balai atau PUPR sebenarnya kita libatkan juga hari ini. Namun kami kemarin tertinggal itu di undangan, kami nggak cantumkan itu di undangan, termasuk Basarnas juga. Tapi kami share ke grup, sehingga walaupun kami nggak undang secara resmi, kalau misalnya ada ingin mengetahui informasi kejadian musim hujan saat ini yang dibarengi oleh La Nina ini, kami sangat-sangat berharap tadi bisa bergabung juga. Walaupun di undangan secara resmi kami nggak sempat cantumkan. Seperti apa tadi yang diharapkan oleh Pak Kalak, informasi ini Pak secara meluas kita akan sampaikan Pak. Karena bukan cuma hanya BPD saja, tadi seperti TNI, Polri, termasuk tadi juga dari Diknas tadi itu, karena mereka juga yang bisa langsung bisa menyampaikan kepada siswa-siswa di sekolah, sehingga antisipasi pengetahuan untuk mengetahui bagaimana menghadapi bencana itu bisa terlaksana secara meluas. Demikian Bapak Kepala BPD Mamasa, terima kasih banyak atas pertanyaannya maupun saran-sarannya. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas tanggapan dari Pak Agus. Mungkin dari Kominfo Kabupaten Mamasa, Pak Kalak dari Kabupaten Mamasa ada tanggapannya lagi Pak. Silakan. Ada mungkin dari kadis saya nih, teman saya Pak Kadis Pertanian. Oh sudah ada pertanyaan di list tadi. Oh, dibaca aja. Terima kasih Pak. Ya terima kasih Bu. Izin membacakan pertanyaan di kolom chat dari Egi Amin dari media online masalembo.com. Mau bertanya apakah BMKG punya data real titik potensi banjir dan longsor di Sulbar akibat La Nina, misal banjir akibat luapan sungai. Ada berapa sungai berpotensi meluap dan menyebabkan banjir? Terima kasih. Dapat langsung dijawab Pak Agus, silahkan. Baik sekali, terima kasih nih atas pertanyaannya, pertanyaan bagus sekali. Tadi paparan yang kami sampaikan tadi itu daerah-daerah tertentu saja yang
munculnya banjir tadi itu dari aplikasi yang disampaikan oleh BMKG Jakarta. Nah ini kalau sungai-sungai, saya mohon maaf sekali nih karena belum hafal sungai-sungai yang ada di Sulawesi Barat ini. Paling saya tahu itu cuma sungai Larian, sungai apa? Masih banyak sekali sungai-sungai yang saya nggak ketahui. Tapi nanti di paparan tadi yang saya sampaikan tadi itu bisa dilihat di peta itu bahwa wilayah-wilayah tersebut yang ada itu bisa dilihat sungai-sungai yang melintas di daerah tersebut. Seperti itu. Nanti bahannya akan kami usahakan kita bisa share ke forum ini pada hari ini. Demikian untuk sementara. Ini pertanyaannya bagus tapi mungkin tidak memuaskan. Mohon maaf. Terima kasih Pak. Mungkin kalau mengenai luapan sungai itu lebih ke stakeholder yang lain Pak, yang kalau dari BMKG kan memberikan informasi perakiraan mengenai cuacanya saja. Ada pertanyaan lagi dari Kadis Pertanian Kabupaten Mamasa Pak. Pertanyaannya sehubungan dengan bencana banjir di Desa Burana dan Desa Pangandaran yang mengakibatkan kerusakan area lahan persawahan dan adanya kerusakan beberapa jalur irigasi, dimohon kepada Kadis Prof. Sulbar sekiranya dapat membantu pengadaan benih padi dan perbaikan irigasi yang mengalami kerusakan di kedua desa tersebut. Mungkin ini lebih ke ini ya Pak, kepada Kadis Prof. Sulbar ya. Iya, kepada mungkin ada Kadis Prof. Sulbar di sini, dimohon tanggapannya, silakan. Dari Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Barat ada nggak hari ini? Kalau tidak ada, ini pertanyaan dari Kepala Dinas Pertanian Mamasa, Kabupaten Mamasa. Mohon maaf ini Pak, belum bisa dijawab karena kelihatannya Kepala Dinas Provinsi pada Zoom meeting hari ini tidak hadir. Ya, mungkin nanti Bapak ditindaklanjuti secara dinas Pak. Ya, mungkin Bapak lebih tahu. Jadi pertanyaan Bapak pada hari ini belum bisa dijelaskan atau diberikan harapan gitu Pak. Seperti apa yang diinginkan. Demikian Bapak, kami lanjutkan. Silakan Sri kalau masih ada yang bertanya. Untuk pertanyaan di kolom chat mungkin belum ada lagi Pak. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung lagi. Dipersilahkan. Arman, tolong bahannya disuruh share sini. Untuk materi yang telah dipaparkan tadi sudah di-share melalui chat room, jadi Bapak Ibu bisa langsung mendownload. Untuk absen juga sudah di-share melalui chat room. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih ada yang belum absen, bisa langsung mengklik link absen yang telah di-share melalui chat room. Terima kasih. Ya, ada yang raise hand dari Desa Todang, Kecamatan Limboro. Mungkin mau bertanya Pak, silahkan Pak. Kepada Bapak dari Desa Todang, Kecamatan Limboro, dipersilahkan kalau ada pertanyaannya. Sudah raise hand dari tadi sepertinya ya. Kita lanjut di ruang chat, ada pertanyaan lagi dari TVRI Sulawesi Barat ingin bertanya
potensi cuaca La Nina diperkirakan akan berlangsung sampai kapan, dan mitigasi apa yang dilakukan untuk daerah-daerah rawan longsor dan banjir, terutama kepada pihak pelaksana jalanan yang sedang melakukan rekonstruksi dan pemulihan jalan Trans Sulawesi yang rawan ketika hujan lebat. Ini kepada Pak Agus dapat menanggapi pertanyaan tersebut. Terima kasih. Ini apa? Mohon bantuan dari peserta yang lain. Mungkin ada yang dari PU bisa apa? Memberikan pencerahan sedikit ini atas pertanyaan dari TVRI Sulawesi Barat. Itu mohon izin, kami dari TVRI Sulawesi Barat ingin bertanya potensi cuaca La Nina diperkirakan sampai kapan ini ya, dan mitigasi apa yang dilakukan untuk daerah-daerah rawan longsor dan banjir. Oh, baik Pak. Ya, ini La Nina yang ditanyakan sampai kapan. Ini La Nina ini sudah diprediksi mulai bulan November ini hingga nanti Februari Pak. Februari 2022. Itu apa? La Nina. Dan tadi itu menurut informasi juga perkiraan dari BMKG Jakarta bahwa di bulan selanjutnya masih ada pengaruh La Nina walaupun nggak terlalu dominan. Tadi itu saya paparkan tadi yaitu di bulan-bulan musim pancaroba itu di bulan Mei, Juni, Juli tadi masih ada La Nina, pengaruh La Nina. Namun yang prediksi La Nina yang dominan itu di bulan November ini 2021 dan sampai Februari 2022. Seperti itu dari TVRI. Terus langkah antisipasi. Nah, kalau dari BMKG ini Pak, langkah-langkah kami itu hanya memberikan informasi cepat atau perkiraan cepat. Ini seperti peringatan dini 3 hari. Nah, itu berlaku 3 hari. Terus ada peringatan dini 3 jam sebelum terjadi hujan lebat atau minimal 30 menit sebelum terjadi hujan lebat. Nah, itu kita harus sampaikan kepada stakeholder yang terutama itu BPBD, Basarnas, ya termasuk juga TNI Polri. Nah, sehingga bapak-bapak inilah yang langsung ke lapangan. Karena BMKG sendiri hanya memberikan informasi saja. Kami nggak bisa ke lapangan. Karena memang posisi kami seperti itu. Namun ada juga kawan-kawan tempat lain, karena perintah atasan, mereka harus ke lapangan. Nah, itu kalau ada perintah khusus, kami usahakan bisa ke lapangan. Namun kalau secara SOP, kami memang menginformasikan dari tempat kerja kami. Dan informasi ini diusahakan lebih awal. Jangan sampai sudah terjadi baru diinformasikan. Nah, itu yang kita usahakan untuk kawan-kawan di Stasiun Meteorologi Majene ini untuk melakukan seperti itu. Nah, demikian dari kami, Pak, dari TVRI. Terima kasih banyak ini pertanyaannya. Tadi saya salah paham dan saya pikir ditujukan ke pengelola jalan. Nah, ternyata ada pertanyaan kapan mulai dan kapan berakhirnya La Nina. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa La Nina itu sudah mulai di bulan November ini hingga Februari. Dan terus nanti dengan gangguan agak lemah di selanjutnya, yaitu di bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli. Demikian Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Bagaimana dari TVRI Sulbar, apakah ada tanggapan lagi? Siap, dari BPBD Mamuju ada yang mau bertanya Pak, silakan Pak. Siap. Siap, terima kasih. Mungkin sudah ada suara didengar? Siap Pak, kedengaran Pak, jelas. Siap, terima kasih. Kami dari BPBD Kabupaten Mamuju. Kemudian kita ketahui bahwa
tanggal 15 September lalu di Kabupaten Mamuju, di Kecamatan Papalang terjadi angin puting beliung. Nah, itu saya kira kami meminta mungkin dari BMKG mungkin ada sekiranya meninjau tempat kami, kemudian menganalisa dan menindaklanjuti apakah kira-kira bagaimana di satu desa itu untuk bisa melakukan kesiapsiagaan dan pencegahan yang lebih dini. Nah, karena kita ketahui bahwa ya sampai November Desember ini tingkat curah hujan dan tingkat angin yang betul-betul besar, makanya memang kesiapsiagaan itu di semua kabupaten harus terlaksana dengan baik. Nah, kami juga sangat rawan untuk pelaksanaan bencana longsor maupun banjir di Kabupaten Mamuju. Kita ketahui di bulan September, bulan 8 ke Agustus kemarin terjadi juga banjir sampai kami melakukan kesiapsiagaan, kemudian pemulihan sampai 1 minggu. Makanya di daerah Kaluku juga kemarin. Nah, saya kira masing-masing kabupaten lah yang mengetahui bagaimana kondisi-kondisi yang ada di wilayahnya masing-masing. Namun untuk satu bencana kemarin yang angin puting beliung ini yang ada di Kecamatan Papalang, kami ingin mungkin dari pihak BMKG mungkin bisa melakukan analisa, kemudian ditindaklanjuti untuk bagaimana pelaksanaan kesiapsiagaan di kecamatan atau desa tersebut bisa dilaksanakan. Saya kira itu dari BPBD Kabupaten Mamuju. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Yang ditanggapi dari Pak Agus, Pak, silakan. Ya, terima kasih banyak pertanyaan dan informasi dari BPBD Kabupaten Mamuju. Nah, ini salah satunya terjadi angin puting beliung pada tanggal 15 November 2021 di Kecamatan Papalang. Nah, ini sebenarnya puting beliung itu kalau pada umumnya kejadiannya itu terjadi pada saat musim pancaroba. Perubahan musim dari musim kemarau ke musim hujan. Maaf ada gangguan, tolong yang komputernya atau laptopnya belum di mute dulu. Oke, kita lanjut. Ini informasi kejadian puting beliung ini. Pada umumnya puting beliung itu terjadi pada musim pancaroba atau musim peralihan, yaitu peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan. Nah, makanya di bulan September itu termasuk musim peralihan. Makanya di sana terjadi puting beliung. Nah, ini puting beliung ini sebenarnya pada umumnya terjadi pada daerah-daerah yang datarannya luas. Dataran luas dan mendekati dengan laut. Dataran luas mendekati laut. Karena dia terjadi itu biasanya ada perbedaan tekanan di wilayah tersebut, ada perbedaan temperatur atau panas udara. Sehingga terjadilah angin puting beliung itu. Karena di situ akan terbentuk awan cumulonimbus. Ini awan cumulonimbus inilah yang mengakibatkan angin puting beliung tersebut. Nah, terus kalau analisisnya tadi yang diharapkan, kami memang setiap kejadian itu selalu kami laporkan ke BMKG juga, dan kami analisis sesuai dengan data yang ada di Stasiun Meteorologi Majene. Kenapa ini terjadi? Apakah ada awan CB? Apakah ada pengganggu yang lainnya di alam ini? Karena nanti bisa dilihat itu di alat, terutama radar cuaca seperti tadi. Nah, namun kami juga sangat berharap kepada kawan-kawan dari BPBD, apabila terjadi ada bencana alam seperti itu, termasuk bencana meteorologi maupun bencana yang lainnya, kami minta tolong
bisa disampaikan juga ke grup WhatsApp atau media yang lain yang kami punya, sehingga nanti untuk melengkapi laporan kami ke BMKG Jakarta. Karena biasanya BMKG Jakarta itu menerima laporan daerah, mereka juga kepala itu berkomunikasi juga dengan kepala BPBD yang di pusat, seperti itu. Jadi memang kita dengan adanya acara seperti ini, kita berharap kita sama-sama bekerja sama-sama untuk mengurangi risiko bencana alam terhadap masyarakat kita di Sulawesi Barat ini. Nah, oleh karena itu kita bentuklah acara seperti ini sehingga nanti bukan hanya BPD saja yang harus bertanggung jawab dengan mengatasi bencana tersebut. Nah, dari kawan-kawan yang lainnya ikut juga, dari TNI, Polri, dari sosial maupun dari yang PMI atau yang lain-lainnya yang ada di Sulawesi Barat ini. Demikian Bapak, ini terjadi banjir juga di bulan Agustus. Oh ya, nah, memang tadi yang saya sampaikan tadi di paparan awal bahwa wilayah Mamuju, Mamasa, Mamuju Tengah tadi dan Pasangkayu tadi itu tidak nampak musim kemaraunya sepanjang tahun, yaitu dari tahun 2020 sampai 2021 ini. Sehingga memang curah hujannya banyak, Pak. Nah, inilah yang kita antisipasi. Walaupun ini curah hujan ini merupakan berkah juga untuk kita, sehingga tanaman kita bisa menjadi hijau. Ya, demikian Bapak. Terima kasih banyak atas penyampaiannya. Ya, kami berharap kerjasama ini kita teruskan untuk masyarakat Sulawesi Barat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas tanggapan jawaban dari Pak Agus. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu Pak. Waktu sudah menunjukkan pukul 12, sudah masuk sholat zuhur. Mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi dapat menghubungi ke stasiun meteorologi Majene Pak. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Pak Agus. Mudah-mudahan dapat menjawab pengetahuan Bapak Ibu sekalian atas pertanyaan yang disampaikan. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu acara penutup. Kami persilahkan kepada Pak Agus selaku Kepala Stasiun Meteorologi Majene yang akan menutup kegiatan sosialisasi press release antisipasi musim hujan dan juga fenomena La Nina di Sulawesi Barat. Kepada Pak Agus, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak-Bapak semuanya, dari Polda, dari Korem, dari Kodim, Kapolres, Babinsa, dan seterusnya ada kepala dinas juga yang sudah hadir. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Dan saya juga sebagai manusia biasa, mohon maaf kalau tampilan kami hari ini belum sempurna, mungkin banyak kekurangan sana sini. Namun ini nanti tidak menutup kemungkinan kita lakukan lagi hal-hal seperti ini ke depannya. Dan juga sebenarnya kami itu dihimbau untuk bisa langsung silaturahmi kepada Bapak-Bapak semua juga, langsung ke kantor Bapak-Bapak untuk koordinasi maupun saling memberikan masukan. Jadi demikian dari kami. Terima kasih banyak juga kepada staf saya yang sudah membantu kelancaran acara ini atas kesiapannya semuanya, dan juga yang saya tidak sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas sambutan dari Pak Agus. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih karena masih setia berada di ruang Zoom meeting ini. Dengan ditutupnya kegiatan sosialisasi press release ini hanya dapat menambah pengetahuan kita sekalian mengenai fenomena cuaca yang saat ini terjadi dan akan terjadi beberapa bulan ke depan, sehingga kita dapat melakukan antisipasi sedini mungkin agar terhindar dari bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan ditutupnya kegiatan sosialisasi pada hari ini, maka berakhir pula seluruh kegiatan dari pagi hingga siang hari ini. Saya Ariska yang telah memandu jalannya acara pada kegiatan pada hari ini, mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhiri kegiatan pada hari ini, izinkan saya untuk berpantun sejenak. Buah nanas, buah seri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Bu MC. Diingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang ingin mengambil pemaparan materi yang telah disampaikan tadi untuk dapat mendownloadnya di ruang chat room yang telah disampaikan oleh panitia. Oh ini. Dan juga yang belum absen, Ini di berikut paparan ini. Download. Beneran. Ya iyalah, besar. Kita download. Ini nanti jadi slide-nya toh. Malunda, selesai Mi Malunda. Malunda. Mama saya selesai. Selesai Mi Malunda. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akhiri ruang Zoom meeting pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.